Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Gimana anak kami? Sehat semua kan? Mudah-mudahan semakin ditingkatkan lagi semangat daringnya. Nah, sebelum kita memulai materi ini, ada baiknya anak-anak kami supaya berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan dengan berdoa anak-anak kami semakin terbuka hatinya, terbuka akalnya untuk mengikuti materi pembelajaran yang saya berikan pada hari ini. Oke. Nah, di sini pada beberapa hari yang lalu sudah saya kirim tentang definisi 51. Definisi 51 itu merupakan suatu barisan aritmetika. Nah, pada minggu yang lalu sudah kita bahas pola barisan, yang pada akhirnya pola barisan itu membentuk suatu barisan. Nah, di sini yang kita bahas tentang barisan aritmetika. Barisan aritmetika itu secara singkatnya adalah suatu barisan yang memiliki beda atau selisih yang sama. Di situ sudah ada definisinya, definisi yang agak saya panjangkan di situ. Nah, untuk beda untuk beda di situ notasinya adalah B kecil. B kecil itu dibaca beda. Untuk menentukan beda untuk menentukan beda di sini ada B sama dengan U2 kurang U1 sama dengan bisa juga U3 kurang U2, bisa juga U4 kurang U3 sama dengan dan seterusnya. Bisa diakhiri dengan UN dikurang UN kurang 1. Ini rumus untuk menentukan beda atau selisih pada barisan aritmetika. Nah, di situ N bilangan asli sebagai nomor suku UN adalah suatu suku yang ke N atau suku berikutnya. Jadi di sini untuk kelanjutannya definisi di atas itu bisa kita simpulkan menjadi suatu barisan aritmetika yang tertulis U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN. UN ini artinya suku yang tidak terbatas, terserah kepada kita mau berapa N-nya itu. Jadi untuk itu di sini ada rumus untuk menentukan suku-suku mulai dari suku pertama sampai UN. Untuk menentukan suku yang pertama di situ ada A A kecil ini disebut suku pertama. U1 artinya suku pertama, ini lambangnya A. Jadi setiap A kecil itu dimaksud suku pertama. Kemudian untuk U2 ini bisa kita peroleh dari U1 tambah 1 kali B, atau bisa juga U1-nya itu lambangnya A, di sini tertulis A tambah B. Itu penulisan untuk suku yang kedua. Untuk suku yang ketiga bisa kita tulis U2 tambah B. Bisa juga di sini ditulis U2 ditambah 2B. Kemudian untuk U4 bisa ditulis U3 tambah B. Bisa juga U1. U1-nya ini tadi tertulis di sini adalah A, berarti bisa A tambah 3B. Jadi sesuai dengan urutan-urutan dari suku pertama sampai suku ke N, bisa kita ambil kesimpulan bahwa rumus barisan aritmetika itu adalah di sini tertulis UN. Artinya di sini UN ini suku yang tidak ditentukan, mau berapapun, mau U100, mau U50, yang penting UN tidak terbatas di sini. Dapat disimpulkan adalah U1. Bisa juga di sini A ditambah N kurang 1 kali B. B tadi adalah beda. Jadi secara kesimpulan, rumus untuk menentukan barisan aritmetika adalah UN sama dengan
U1 atau di sini A tambah ini dinyatakan kali N kurang 1 dikali beda atau selisih. Nah, jadi itulah untuk menentukan rumus barisan aritmetika. Jadi di sini ya, untuk contoh-contoh berikutnya ada di sini suatu masalah. Ya, masalah 55. Apa katanya di situ? Setiap hari Siti menabungkan sisa uang jajannya. Uang yang ditabung itu setiap hari selama 6 hari mengikuti pola barisan aritmetika, yang artinya suatu barisan yang memiliki beda sama. Dengan ketentuan di sini suku pertamanya atau A-nya 500 dan beda atau B-nya sama dengan 50. Bagaimana cara mengetahui banyaknya uang Siti yang ditabung pada hari ke-6? Ini menggunakan rumus ya. Di sini ada alternatif penyelesaiannya. Tapi di sini karena kita sudah mengetahui rumusnya, yaitu N sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda, maka kita perlu di sini U berapa yang ditentukan di sini tadi atau yang ditanya. Yang ditanya di sini adalah U6, ya kan? Ini U6 yang ditanya, maka rumus yang digunakan adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Maka U6, N-nya 6 karena yang ditanya 6. U6 sama dengan ini A suku pertama, nggak diketahui, tambah 5B, ya kan? Dan di sini A-nya sudah ada, yaitu tabungan yang pertama 500 ditambah rumus untuk U6-nya tambah 5B, berarti 5 kali beda. Bedanya adalah 500. Jadi tinggal substitusi 500 tambah 2 kali 500 hasilnya 3000. Berarti tabungan Siti pada hari ke-6 adalah Rp3.000. Jadi itu sekedar suatu masalah 55. Untuk kelanjutannya pada minggu depan kita ambil beberapa contoh supaya anak-anak kami mengetahuinya. Ini sekedar suatu pemecahan masalah. Jadi sekedar itu, kurang jelas nanti boleh kamu tanyakan. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.